Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Wisnu Sakti, SKEP Nurse MKEP, dosen tetap Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Ditkes Unjani. Bidang keahlian saya adalah keperawatan jiwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah keperawatan jiwa dan psikososial yang saya ampu di semester ganjil tahun ajaran 2024 dan 2025. Bobot mata kuliah ini sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pada mata kuliah ini mempunyai kode KPS 04033. Mata kuliah ini mempelajari terkait dengan konsep-konsep dan prinsip keperawatan jiwa serta tren dan isunya, di mana areanya adalah membahas tentang konsep dasar, kemudian sejarah keperawatan jiwa, tren dan isu, kemudian konseptual model keperawatan jiwa. Kemudian membahas juga asuhan keperawatan jiwa sepanjang rentan kehidupan manusia. Dan yang tak kalah pentingnya, di mata kuliah ini membahas terkait asuhan keperawatan dengan diagnosa psikososial seperti kecemasan, gangguan citra tubuh, dan harga diri rendah. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini sebanyak 2 CPL, yang dimana CPL pertama, mahasiswa mampu menjalankan asuhan keperawatan sesuai dengan Kode Etik Keperawatan Indonesia yang mempunyai sopan santun, caring, dan berpikir logis. Dan CPL yang kedua, mampu melakukan edukasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam memberikan asuhan pelayanan keperawatan jiwa berdasarkan bukti ilmiah yang terkini. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama dalam mata kuliah ini mampu menganalisis C4 yang dimana ini merupakan konseptual model dalam keperawatan jiwa, proses terjadinya gangguan jiwa, serta peran dan fungsi perawat dan pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana. Kemudian di CPMK yang kedua, mampu membuat P2 dan menganalisis C4 serta mengevaluasi C5 pada asuhan keperawatan jiwa dan psikososial dengan menunjukkan sikap P3 dan sikap profesional. CPMK yang ketiga, di mana mampu mendemonstrasikan C3, P2, asuhan keperawatan jiwa dan psikososial dengan teknik komunikasi yang tepat pada saat memberikan A1 komputer dan menunjukkan sikap P3, sikap profesional perawat. Sebagai bagian dari pelaksanaan pembelajaran, mata kuliah keperawatan jiwa dan psikososial menerapkan prinsip delivery, instruction, dan assessment yang untuk memastikan proses pembelajaran yang berlangsung secara efektif, interaktif, dan terukur, di mana delivery, penyampaian materi dilakukan secara sinkronus dan asinkronus melalui Learning Management System LMS Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan http://sinauunjani.ac.id. Di sini, mahasiswa akan memperoleh sumber berbagai macam pelajaran, di mana antara lain video pembelajaran, modul bahan ajar, kemudian PowerPoint, artikel, dan evidence-based nursing EBN, serta demonstrasi keterampilan. Yang kedua, interaction. Interaksi dalam pembelajaran ini dilakukan melalui forum diskusi pada LMS, kemudian small group discussion, role play, serta komunikasi praktik dan umpan balik dari dosen terhadap penugasan dan hasil pembelajaran. Interaksi yang aktif antara dosen dan mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta pemecahan masalah dan keterampilan komunikasi terpetik dalam keperawatan jiwa. Kemudian pada komponen asesmen. Komponen penilaian pada mata kuliah ini mencakup komponen teori 60% yang terdiri dari ujian tulis blok serta tutorial. Kemudian pada praktik, di sini ada 40% ujian praktikum melalui Objective Structural Clinical Examination atau OSCE. Melalui penerapan delivery, interaction, dan assessment ini, diharapkan mahasiswa mampu mencapai seluruh capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa dan psikososial, serta mengembangkan kompetensi perawat yang profesional, humanis, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Adapun buku referensi yang digunakan pada mata kuliah ini merupakan buku karya saya sendiri dan beberapa karya penulis lain, serta ditambah dengan berbagai macam hasil penelitian yang terkini. Baik, selanjutnya kita simak video pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa dan psikososial dengan topik sejarah keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, dan serta model adaptasi dan teori di keperawatan jiwa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Oke. Sebelumnya sudah perkuliahan apa saja tadi? Iya. Ini pertemuan ketiga ya di hari ini ya. Berarti teman-teman konsentrasinya harus lebih konsentrasi lagi ya. Jangan sampai nanti tidur ya. Nanti kalau tidur saya akan suruh ke depan. Oke, teman-teman, ini merupakan pertemuan kedua di mata kuliah keperawatan jiwa dan psikososial. Sebelumnya itu kita di pertemuan yang pertama ya sudah masuk, dan tapi sebelum masuk ke pertemuan saya akan absen dulu di LMS. Teman-teman sudah mengisi LMS semua? Sudah. Oke, saya cek dulu ya di LMS ya, sebentar ya. Oke, ini tingkat berapa? Oke, tingkat 3, oke ya. Ya, sudah penuh semua di LMS-nya ya. Oke, nah. Oke, sebelum masuk ke pertemuan yang kedua, saya ingin merefleksi dulu nih. Pertemuan yang sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang apa? Oke, sekarang saya coba tanya satu orang. Coba, siapa namanya? Agis. Oke, silakan Agis. Saya tanyakan faktor apa yang menyebabkan seseorang gangguan jiwa? Faktor predisposisi dan presipitasi, Pak. Oke, good ya. Tepuk tangan dong untuk Agis, teman-teman. Nah, yang kedua, ini siapa saja yang bisa jawab ya. Ketika seseorang mengalami gangguan jiwa ataupun masalah kesehatan jiwa, apa kira-kira yang diperlukan? Silakan, siapa aja? Jawab apa aja? Silakan. Apa kira-kira yang dibutuhkan? Pengobatan, terapi. Selain itu, yang paling penting. Ayo. Materi lalu ini. Dukungan sosial. Teman-teman, kalau nggak ada dukungan sosial ketika mengalami masalah jiwa ataupun gangguan jiwa, jangan amit ya. Masalah jiwa kayak cemas, kayak frustasi gitu, enak nggak kan ya? Kita akan merasa sendiri, mau mencari pertolongan ke siapa, teman nggak punya, misalnya mohon maaf ya, keluarganya kurang care, gitu ya. Oke, nah itu pertemuan yang kemarin kita lakukan. Saat ini kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan yang kedua ini ya lebih membahas tentang sejarah perkembangan dan konseptual model keperawatan jiwa. Ya, kira-kira ada yang sudah baca sejarahnya? Ada yang tahu bagaimana sih dulu pada saat zaman dulu lah, mungkin cerita dari orang tuanya, gangguan jiwa itu seperti apa? Yuk, ada yang tahu? Ya, orang di pinggir jalan gitu, Pak. Orang di pinggir jalan. Oke, terus ada yang pernah mendengar cerita tentang pengobatan gangguan jiwa itu seperti kerasukan? Iya. Nah, itu ya. Dulu itu seperti itu, teman-teman. Ya, ketika mereka mengalami gangguan jiwa dikiranya diguna-guna. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena untuk output dari masalah jiwa itu kan sering melihat bayang-bayangan ya. Nah, itu. Jadi disesuaikan dengan budaya. Kalau di Indonesia apa? Biasanya itu yang sering tampil di SS1. Gangguan jiwa itu dulu tuh sesuaikan dengan budaya. Ya, kalau misalkan di luar negeri sana nggak ada budaya pocong, nggak ada. Adanya di Indonesia, masuk TV lagi. Jadi bintang tamu lagi. Oke, nah kita lihat teman-teman. Sebelum masuk ke situ coba. Nih, ada yang bisa nebak berapa ini? Jumlah harimau-nya? 7. Terus? 8.
Sebelum kita masuk ke materi inti ya. Banyak Pak. Ayo. Sisi sini berapa? 7. Sisi sini. 10. Coba Han, sini Han. Nih ya. Ini untuk jam-jam segini tuh mungkin konsentrasi kita mulai menurun ya. Kita tanya jam sekarang dan pagi tadi beda mungkin ya. Nah, coba tunjukin aja. Mana jumlah harimau? Hitung harimaunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ini. Oh ini ada nih. 11. Ada lagi yang belum? Ada tahu nggak? Mana? Satu lagi di kalau saya atas lagi. Ayo dua malah. Nah, coba. Dapat belum? Coba. Mana? Ini Mbak. Iya. 3 serangkai ini nggak kelihatan ya. 1, 2, 3. Jadi jauh. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk semua. Materi ya teman-teman ya. Ada berapa di harimau? Ditanya sekarang dengan pagi tadi beda. Karena sekarang saya masih belum. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama kita akan melihat sejarah gerakan ini. Kemudian yang kedua bagaimana tren dan isu tahun ini. Yang ketiga konseptual model. Teman-teman harus mampu mengetahui. Nah saat ini kita baru teori ya, karena baru pertemuan 1 dan 2. 3 juga besok masih teori, tapi nanti pertemuan kelima kita sudah mulai praktik. Nah, ini ada juga diskusi kasus. Nah, next. Ternyata masalah jiwa itu sudah mulai dari 1958. Kalau kita melihat dari tahap perkembangan manusia itu mulai dari masa kandungan. Ketika ibu mengalami stres, janinnya juga stres. Ya, itulah jiwanya. Kemudian 1960 bergeser ke komunitas. Trennya berubah. Sampai 1970 dia mulai ke sterilisasi. Ya. Nah, ini sejarah kesehatan jiwanya, perjalanan panjangnya. Ya. Nanti di akhir kita ada kuis ya, jadi muat hati. Oke. Di masa kolonial Belanda, kemudian awal kemerdekaan, pengembangan pelayanan sampai ke kesehatan jiwa, komunitas dan era modern. Ya, kalau sekarang ini tapi nggak ada era Gen Z di sini. Karena itu semuanya masuk ke era modern. Dan di zaman modern ini saat ini pelayanan kesehatan jiwa itu sudah luar biasa berkembang. Ditambah dengan adanya perawat spesialis jiwa, dokter kesehatan jiwa yang banyak, psikolog, psikiater itu. Nice. Nah, oke, teman-teman di sini, kalau kita melihat angka kesehatan jiwa itu luar biasa. Ya, mungkin nanti sebagai bahan teman-teman skripsi ya, biasanya jawab 1 itu. Kemudian nanya nih, mana nih datanya? Kalau saya bilang kita harus bahas dari dunia Indonesia sampai Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena kita Jawa Barat. Kan teman-teman bisa cek lagi di Cimahi. Dunia 1 dari 8 orang mengalami gangguan mental. Kebanyakan 1 dari 8 orang. Misalkan hubungannya berlaku di dunia itu, di Indonesia gimana? 1 sampai 3 remaja. Teman-teman ada yang mengalami masalah kelainan hari itu? Tidak ada ya. Tapi lihat teman-teman angka remaja itu. Akhirnya saya cari angka remaja, kenapa ya teman-teman sudah remaja ya? Kalau saya dewasa awal. Orang tua. Dewasa awal di sini boleh. Gejala yang paling menakutkan itu masalah depresi, gangguan tidur. Kemudian penyakit kronis. Nah,
tadi kita sudah melihat tentang sejarah kemudian tren, yang dimana tren itu salah satunya risiko gangguan jiwa itu harus sekali. Kita kena depresi, tadi di awal saya jelaskan tidak ada dukungan sosial, sendiri hanya meratapi. Depresi yang tidak tertangani selalu diakhiri dengan bunuh diri. Itulah kenapa dia dibilang gangguan jiwa itu sebagai salah satu penyakit yang membunuh. Membunuhnya macam-macam. Kenapa? Tadi karena dia terkena diagnosis depresi, kemudian diakhiri. Kita lihat di sini kata Sigmund. Nah ini teman-teman, ada ego, super ego dan id. Ya, nih yang paling kelihatan ini posisi sadar ya. Tapi bawahnya ini nggak, alam bawah sadarnya nggak pernah kita lihat. Sehingga kita lihat kalau misalkan gambar ya, di sini 3 ini. Inilah yang juga bermasalah Sigmund itu. Di sini adanya super ego ya, SE. Kemudian di sini adanya alam bawah sadar kita. Kemudian di sini adanya ego. Yang paling banyak itu nih ego. Ya. Apa yang dapat dilakukan sebenarnya? Kalau super ego itu apa yang seharusnya? Kalau ik itu apa yang dilakukan? Kalau teman-teman belanja, ya belanja nih, ya uangnya nggak ada, apa yang dapat dilakukan teman-teman? Jadi ego ngapain ya? Minta ke orang tua dan lain-lain. Nggak dikasih sama orang tuanya. Apa yang saya lakukan di sininya super egonya? Gitu. Ya. Mencari tambahan gitu. Ya. Penghasilan anaknya, jualan apa gitu ya. Kemudian untuk apa ini untuk memberikan apa yang diinginkan, apa yang diinginkan. Kadang-kadang yang menjadi masalah itu adalah apa? Kita nggak mampu, tapi kita mau gitu. Tapi setelah didapatkan nggak berguna barang itu. Akhirnya apa? Penyesalan. Nah, orang yang 3 ini karena ya. Oke. Sosial mengatakan demikian. Dia mengatakan infak pertemanan dari awal sampai instansi ini yang saya bilang tadi, gangguan jiwa itu dimulai dari sampai instansi itu di mana? Depresi. Salah satunya depresi itu adalah ketiganya yaitu interpersonal. Ya, di sini hubungan dengan kawan dan pasien. Hubungan yang saling percaya inilah si Mbak Tentu. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah belajar tentang yang rasanya. Yang keempat, teori eksistensial. Inilah yang katanya itu ada teori kalau misalkan ceramah Jumat untuk laki-laki, hablum minallah dan hablum minannas. Ya, banyak sekali yang eksis. Kemudian di sini supported teori inilah yang faktor bio, psiko dan sosial. Bahwa gangguan jiwa tadi seperti yang dikatakan temannya tadi terjadi ada faktor eksposisi dan resistasi. Ya, 2 faktor itu kita dimana di sini. Ya, bio, psiko, sosial dan seksual. Biologis gangguan jiwa terjadi karena genetik di neurotransmitternya. Sampai ya nanti bagaimana itu mendapatkan support. Ini gangguan jiwa akibat mental. Next. Nah inilah yang menyebabkan gangguan jiwa mental dikatakan oleh Pak Suwati teori sampai 2009 yang kalian sering cantumkan di data pustaka. Dia mengatakan ada presposisi, presipitasi sampai kenapa sih seorang bisa gangguan jiwa? Ketika orang memutuskan pacarnya bisa gangguan jiwa, tapi akhirnya enggak. Jadi karena dia tidak gangguan jiwa karena kesukaannya itu ada sumbernya bagus, menilai stresnya banyak, sosial supportnya ada, sehingga dia bersifat nanti ada di yang ketelan lu ya. Oke teman-teman, itu materi yang saya sampaikan ya, dan selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi.
Oke teman-teman, saat ini kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan Akun. Oke, ya 2 aja ya. Nanti Siti dulu, baru Asifah. Oke, silakan Siti. Izin Bapak, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Ragustina. Saya ingin bertanya Pak, mengapa kita perlu mempelajari sejarah perkembangan keperawatan jiwa, padahal yang kita lakukan adalah praktik keperawatan pada saat ini. Oke, baik, saya jawab dulu ya. Terus saya lupa nih, udah jam siang soalnya tuh. Oke, nah kenapa sih kita harus mempelajari sejarahnya ya? Dan di mana-mana juga berawal dari sejarah semuanya. Ya pengalaman gitu ya. Teman-teman mungkin sampai saat ini berdiri di sini pasti melihat flashback juga kan, bagaimana saya pada saat SMA, bagaimana saya pada saat tingkat 1, tingkat 2. Nah, kaitannya dengan keperawatan jiwa, kita melihat apa sih yang terjadi masa lalu sehingga dibandingkan dengan hari ini. Di hari ini semuanya sudah modern. Di era modern ini ya kita melihat kalau dulu pengobatan hanya dengan, mohon maaf ya, dengan bawa ke Gunung Kawi mungkin ya. Gunung Kawi ya. Nah, tapi sekarang enggak, sudah ada di rumah sakit, ada terapinya dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi kadang untuk data pendukung. Oke, ya. Selanjutnya silakan Siva. Izin memperkenalkan diri Bapak, Ya. sebelumnya saya Asyifa Karisma Putri. Saya izin bertanya kan berdasarkan poin yang telah diterangkan oleh Bapak sebelumnya itu kan ada banyak teori model konseptual yang terdapat di perawatan jiwa. Namun konsep tersebut apakah dapat diterapkan semuanya pada keperawatan jiwa atau bagaimana? Oke, nah pertanyaannya bagus. Bisa nggak sih semua teori diterapkan? Ya nggak bisa. Tergantung. Kalau tadi masalahnya dia tentang kecemasan, kita bisa menggunakan teori Sigmund Freud. Tapi kalau seseorang didiagnosis karena dia terjadi gangguan jiwa karena masa lalunya, teori apa kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Teori apa? Yang tadi, apa sih yang tahap perkembangan manusia? Erikson, betul. Siti betul lagi ya. Nanti dapat gelas ya, berpiring. Ya. Oke, Erikson gitu ya. Karena kita melihat setiap tahapan orang tuh beda-beda penyebab gangguan jiwanya. Intinya gangguan jiwa tidak terjadi karena satu faktor, tapi multifaktor. Kebayang kalau satu faktor, seseorang diputuskan pacar, gangguan jiwa, semuanya gangguan jiwa nanti. Ngeri kan? Nah, makanya dia multifaktor ya. Oke, good. Terima kasih teman-teman ya untuk pertanyaannya. Oke. Nah, kalau sudah saya nanya, berarti saya harus evaluasi. Ya, kita nanti akan evaluasi dalam bentuk bermain kuis aja ya, seperti biasa. Oke. Oke, nah saat ini tadi sudah teman-teman sudah bertanya, sekarang giliran saya. Ini untuk mengevaluasi apa yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini ya. Kita masuk ke sesi kuis, teman-teman. Silakan teman-teman buka Yground ya. Ya, kata si harimau juga saatnya kuis teng gitu ya. Nah, bentar ya. Oke, kita masuk ke Nah, sudah masuk semua? Sudah join? Oke. Sekarang kita mulai. Oke. Hati-hati, ini agak cepat nih misinya. Oke, silakan teman-teman. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, waktunya tinggal 30 detik. Sangat cepat ya. Oke, kita akan 30, 15, 14 detik, 10 detik, 5, 4, 3, 2, 1, end. Ya.
Satunya siapa? Oh, Sandri. Oke. Wah. Ya, ini akan mendapatkan gelas cantik nanti ya di akhir sesi. Oke, teman-teman luar biasa ya. Kalau saya lihat dari pertanyaannya memang semua dari teman-teman mampu menjawabnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi akhir ya dalam perkuliahan gini. Nah, ini teman-teman kesimpulan pada pertemuan yang luar biasa pada siang hari ini. Ya, ada 3 teman-teman. Sejarah tadi ada pertanyaan, kenapa sih kita harus membahas lagi masa lalu gitu ya? Ya karena di sini adalah kita harus memahami bagaimana perjalanan keperawatan jiwa itu untuk mengenal jiwa itu. Sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan pasien kita kah, tetangga, keluarga, atau diri kita sendiri, kita bisa menjelaskan bahwa dulu jiwa itu seperti apa ya. Gitu. Dan dihubungkan dengan tren saat ini. Ya, bagaimana, mohon maaf nih, remaja angkanya tinggi teman-teman. Ya, saya biasanya kemarin mengisi 2 kali seminar itu sampai cari datanya tuh tinggi banget untuk remaja. Ini tugas kita teman-teman, ya sebagai perawat jiwa nantinya. Dan model konseptual keperawatan jiwa. Semua model itu nggak bisa diterapkan untuk semua masalah, tergantung kita pada tahap apa. Misalnya tadi kecemasan kita lihat dari Sigmund Freud, kalau misalkan dia berada tahap usia berapa itu menggunakan Erik Erikson, ya depresi pada lansia kita bisa pakai Erik Erikson dan nanti kita gunakan misalkan di tahap perkembangan menurut Erikson itu apa yang tidak tercapai pada lansia itu, ya itu. Oke. Itu mungkin teman-teman terkait dengan perkuliahan kita pada siang hari ini dan seperti biasa saya sudah menyiapkan tugas di LMS. Kok tugas? Wow. Tugas di LMS nanti teman-teman silakan buka setelah pertemuan ini dan dikumpulkan di H+3 setelah pertemuan ini. 3 hari ya, kayak minum obat gitu ya. Oke. Nah teman-teman, kemudian terima kasih atas pertemuan pada siang hari ini. Nanti kita minggu depan kita membahas pertemuan yang ketiga, yaitu tentang bagaimana peran perawat terhadap masalah gangguan jiwa. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan saya ada satu kata penyemangat di akhir teman-teman. Ya, ini daftar pustaka yang bisa teman-teman searching nantinya. Dan terakhir, nah ini, Unjani ternyata sudah punya pesawat teman-teman. Unjani Airlines ya, amin aja ya. Coba teman-teman perhatikan yang sering naik pesawat ataupun sering melihat pesawat. Pesawat itu kalau terbang harus melawan arah angin. Bukan mengikuti. Ada 2 filosofi. Ada filosofi air mengalir, ada filosofi pesawat. Kalau air mengalir itu hati-hati. Mengalir sampai ke mana? Nyangkut enggak? Ya. Kalau pesawat dia terbang melawan arah angin. Turun pun dia melawan arah angin. Artinya, ya nih, dalam hidup akan selalu ada tantangan dan hambatan. Namun, dengan semangat pantang menyerah kita akan mampu. Kalau dalam keperawatan jiwa, kita harus mempunyai dukungan sosial. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.